Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang proses kehamilan. Apa itu kehamilan? Kehamilan merupakan suatu kondisi di mana sel telur dibuahi oleh sel sperma sehingga menghasilkan janin dalam rahim. Apa saja faktor yang terjadi pada kehamilan? Melakukan hubungan seksual saat masa subur, keadaan organ reproduksi wanita dan pria baik, posisi dalam melakukan hubungan, gaya hidup yang sehat. Proses terjadinya kehamilan. Kehamilan terjadi apabila adanya sel sperma yang masuk ke saluran reproduksi perempuan. Lalu, bagaimanakah cara sel telur itu dan sel sperma bertemu? Di mana dari jutaan sel sperma yang masuk ke saluran reproduksi perempuan, hanya ada satu sel sperma yang dapat membuahi sel telur. Setelah salah satu sel sperma memasuki membran sel telur, maka secara langsung sel telur ini akan menyusun suatu lapisan yang tidak dapat dilewati oleh sel sperma lainnya. Apabila telah bertemunya sel sperma dengan sel telur, maka bagian kepala sperma yang masuk ke sel telur akan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses inilah yang mengawali fertilisasi. Selanjutnya, zigot yang terbentuk setelah fertilisasi akan melakukan pembelahan dan berkembang menjadi embrio yang akan siap menuju ke rahim. Kemudian tertanam dalam endometrium. Pada kondisi ini, seorang perempuan dikatakan mengalami kehamilan apabila embrio ini akan berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap untuk dilahirkan dalam jangka waktu selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi 3 periode atau trimester, di mana terjadi sekitar 3 bulan setiap periodenya. Periode pertama. Pada periode pertama ini, yaitu pada minggu kelima atau 35 hari, terbentuknya bakal tulang belakang, otak, dan sumsum tulang belakang. 9 minggu atau 63 hari ke depannya, embrio sudah memiliki struktur yang lengkap dengan berukuran sekitar 5,5 cm dan dapat disebut dengan janin. Pada periode ini, di mana janin sangat rentan terhadap radiasi obat atau alkohol. Oleh karena itu, seorang ibu hamil harus memiliki nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk seperti merokok dan minum minuman beralkohol. Pada periode trimester kedua ini, bayi telah berukuran sekitar 6 cm, di mana plasenta banyak menghasilkan progesteron untuk menjaga proses kehamilan. Janin yang berumur 20 minggu berukuran sekitar 19 cm dengan berat badan mencapai 0,5 kg, di mana jari tangan dan jari kaki sudah mulai terbentuk dan disertai tumbuhnya kuku. Pada bagian wajah telah memiliki alis dan bulu mata. Permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut dan janin mulai bergerak aktif. Di akhir trimester kedua ini, mata janin sudah mulai membuka dan mulai terbentuknya gigi. Pada periode trimester ketiga, terjadinya pertumbuhan ukuran bayi dengan sangat pesat, di mana untuk mendapatkan kekuatan menghadapi hidup di lingkungan luar, sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernafas dalam lingkungan luar. Janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri. Pada kondisi ini, tulang mulai mengeras dan otot mulai menebal. Kelahiran.
Pada saat lahir, ukuran bayi ini sekitar 50 cm dengan berat badan sekitar 2 sampai dengan 3 kg. Pada minggu ke-37, kepala janin telah ada dan disanggah oleh tulang panggul. Kontraksi terjadi selama 30 detik atau dalam rentang waktu 25 sampai 30 menit. Pada puncaknya, kontraksi dapat terjadi selama 60 sampai dengan 90 detik yang terjadi setiap 2 sampai 3 menit. Kontraksi otot uterus dimulai dari otot bagian atas lalu menuju ke bawah dengan memberikan gaya dorong pada bayi untuk keluar melalui serviks. Ketika bayi akan keluar dari serviks, hormon oksitosin dan cairan ketuban berperan sebagai pelumas atau pelincah untuk memperlancar jalan keluarnya bayi. Kelainan kehamilan. Yang pertama, anemia. Yang kedua, infeksi saluran kemih. Yang ketiga, kondisi kesehatan mental. Yang keempat, preeklamsia atau komplikasi kehamilan. Yang kelima, diabetes gestasional. Yang keenam, infeksi. Yang ketujuh, hiperemesis gravidarum. Dan yang terakhir, placenta previa.